Marquez akan mengarungi babak baru di dalam karirnya setelah bergabung Ducati dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Duet Marquez dengan Francesco Bagnaia diyakini akan membuat tim Borgo Panigale itu semakin superior. Marquez dan Bagnaia akan bersaing di musim baru dengan GP25, tunggangan terbaik di atas grid. Selain itu, mereka merupakan para juara dunia MotoGP dengan 8 titel digabungkan. Tak ayal, tak sedikit yang memprediksi MotoGP 2025 akan jadi ajang persaingan di antara Marc Marquez dengan Pecco Bagnaia. Namun, Marquez mewanti-wanti Ducati agar jangan overconfident. Hal itu bisa menciptakan sebuah situasi yang berbahaya dengan memikirkan bahwa Ducati pasti akan memenangi kejuaraan. Sebagai sebuah tim, kami menganggap rival-rival kami ada di level yang sama dengan kami, karena kita bersaing di MotoGP. Yamaha mungkin akan tiba di Malaysia dengan sebuah motor baru, dan Quartararo itu seorang pebalap yang sangat tangguh, serupa dengan KTM atau Aprilia, kata Marc Marquez kepada GP1. Marc Marquez berkaca pada persaingannya dengan Andrea Dovizioso pada 2017. Ketika itu, Marquez diyakini akan mulus menjadi kampiun setelah merebut 3 titel juara dunia dalam 4 musim sebelumnya. Namun, Dovizioso mampu menunjukkan perlawanan sengit meski akhirnya Marquez memenangi persaingan untuk meraih titel keempatnya. Apa yang kupelajari dari persaingan melawan Dovizioso di 2017 adalah bahwa Anda jangan pernah meremehkan rival-rival Anda. Situasinya selalu bisa berubah dari satu musim ke musim selanjutnya. Imbuh mantan pebalap Honda dan Gresini itu. Pertamina Mandalika International Circuit Lombok resmi masuk kalender MotoGP pada musim 2022, sementara Valentino Rossi pensiun di akhir musim 2021. Sehingga Rossi tidak sempat mencoba merasakan melaju di sirkuit Mandalika. Meski demikian, dia tetap penasaran dengan sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Direktur tim VR46 Alessio Salucci mengatakan dirinya tidak tahu kapan Rossi bisa datang ke Indonesia, tapi dia berharap bisa sesegera mungkin. Bagaimanapun juga, Vale sangat tertarik. Kami sudah datang berkali-kali untuk melakukan sesuatu di Jakarta. Kami sangat suka Indonesia. Kami sangat suka Jakarta. Tapi, khususnya kami ingin mencoba Lombok. Dia sangat penasaran karena dia tidak pernah membalap di Lombok, kata Uccio. Uccio menambahkan, ketika dirinya untuk pertama kali kembali setelah dari Mandalika, Rossi langsung bertanya-tanya soal sirkuit dengan antusias tinggi. Vale langsung bertanya, jelaskan pada saya treknya. Saya katakan, treknya fantastis, ada banyak tikungan cepat, tikungan lambat, sangat teknis yang pastinya kamu suka, dan dia ingin mencobanya, ujar Uccio. MotoGP 2025 akan segera bergulir. Valentino Rossi mempunyai ekspektasi besar untuk tim balapnya, VR46 Racing Team. Di sirkuit Buriram, MotoGP Thailand akan menjadi penanda dibukanya musim ini. Race itu akan berlangsung pada 28 Februari sampai 2 Maret 2025. VR46 Racing Team akan diperkuat oleh 2 rider Italia musim ini, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio yang akan menjadi andalan. Di Gia akan memakai motor Desmosedici GP25, sedangkan Morbidelli akan menggunakan Desmosedici GP24. Pada MotoGP 2024, VR46 Racing Team cuma meraih 1 podium. Marco Bezzecchi yang meraihnya saat finish ketiga di MotoGP Spanyol. Rossi pun mengungkapkan ekspektasi besar di MotoGP 2025. The Doctor ingin para pembalapnya lebih banyak podium. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan yang dipasang Valentino Rossi musim-musim sebelumnya. Dipastikan tekanan yang akan dihadapi Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli akan lebih besar pula. Alasannya adalah karena kini VR46 Racing Team sudah naik jabatan menjadi tim satelit utama Ducati. Untuk 2025 harapannya sangat tinggi karena kami adalah tim kedua Ducati yang selama bertahun-tahun biasanya memiliki motor paling kompetitif, ungkap The Doctor. Dengan 2 pembalapnya sekarang, Rossi menaruh harapan besar karena tekanan untuk tim pun juga akan meningkat musim 2025 ini. Rossi meminta pembalapnya untuk bisa memberikan ancaman dan mencoba mengganggu dominasi tim pabrikan Ducati. Targetnya adalah mencoba mendapat podium sebanyak mungkin dan memenangkan beberapa balapan,
lalu mendapat peringkat bagus di kejuaraan, tegasnya. Rossi sebelumnya juga berjanji akan memberikan bantuan langsung untuk meningkatkan performa timnya di MotoGP 2025. Juara dunia 9 kali itu akan hadir lebih banyak untuk mendampingi VR46 Racing Team dan VR46 Riders Academy. Sebelum musim resmi dimulai pada awal Maret, para pembalap akan terlebih dahulu menjalani tes resmi di sirkuit Sepang, Malaysia. Tes tersebut terdiri dari shakedown dan resmi yang digelar pada 31 Januari sampai 7 Februari 2025 mendatang. Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandes, tampaknya harus bekerja keras selama beraksi di tes pramusim MotoGP Malaysia 2025. Sebab menurut manajer tim Yamaha, Massimo Meregali, test rider mereka satu lagi, yakni Cal Crutchlow, tampaknya harus absen karena mengalami cedera. Pembalap berpaspor Inggris itu juga akan mengakhiri statusnya sebagai penguji pada tahun ini. Meregali mengatakan, tugas selanjutnya akan diberikan kepada Augusto Fernandes. Cal telah memberitahu kami bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun terakhirnya sebagai test driver. Kami kemudian menyesuaikan rencana kami dan membagi tugas pengujian yang akan datang menjadi 2 area. Uji fungsional harus dilakukan di Jepang dan uji kinerja di Eropa bersama Augusto, tutur Meregali. Dengan demikian, tugas berat menanti pembalap berusia 27 tahun itu, sebab diketahui Yamaha sedang mengoptimalkan pengembangan motor karena sempat tertinggal beberapa musim terakhir. Meski begitu, Meregali memastikan Fernandes akan dibantu oleh Andrea Dovizioso. Pembalap asal Italia itu akan berperan untuk memberikan saran-saran penting demi kemajuan Yamaha. Dalam sesi pertama Track Day VR46 Riders Academy di sirkuit Mandalika, Pecco Bagnaia mencatatkan waktu impresif 1 menit 35.643 detik, hanya terpaut 4,3 detik dari rekor lap time WSBK yang dicatatkan oleh Toprak Razgatlioglu pada 2022. Dengan menggunakan Ducati Panigale V4S Superstock dan ban Michelin, Bagnaia menunjukkan performa yang luar biasa, mengingat lap time tersebut lebih cepat daripada catatan tercepat di ASB 1000 ARRC yang diraih oleh Soichiro Minamimoto dengan 1 menit 35,426 detik. Tercatat, Bagnaia hanya kalah 0,2 detik dari Minamimoto meskipun menggunakan motor spek Superstock dan ban non-prototype, menjadikan catatan waktu ini semakin mengesankan.